Pernah nggak lo buka video atau buku tentang filsafat, terus baru 5 menit, otak lo udah panas? Apa sih maksudnya eksistensialisme absurd dalam dimensi manusia pasca modern? Bro, santai dulu. Emang kedengarnya kayak mantra, tapi beneran harus ribet itu. So, mikir yuk. Gue inget waktu pertama kali gue nyobain baca The Republiknya Plato. Halaman pertama aja gue udah ngerasa kayak lagi baca kitab kuno berbahasa alien. Ada Socrates ngomong, terus direspon sama orang lain pakai bahasa muter. Habis itu tiba-tiba ngomongin keadilan, tapi pakai contoh orang buta dan bayangan. Gue diem, terus gue mikir, ini tuh buku filsafat atau buku teka-teki ya? Dan itu normal. Banyak orang punya pengalaman serupa. Bahkan temen gue, anak IPA garis keras, bilang, gue mending ngitung logaritma daripada baca ini. Tapi ternyata bukan filsafatnya yang ribet. Cara kita ngenalinnya aja yang susah, terlalu akademik, terlalu berjarak. Let's keep it real. Filsafat itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta lo buat nyari tahu, buat gak puas sama jawaban yang cuma karena udah dari sananya. Filsafat itu ketika lo nanya, kenapa gue harus sekolah? Apa itu sukses? Apa itu cinta? Bener gak sih kalau sesuatu itu dianggap benar cuma karena banyak orang yang percaya? Lihat, lo udah pernah mikir kayak gitu kan? Artinya, lo udah berfilsafat. Lo gak sadar aja. Yang bikin orang takut itu karena kita sering ketemu filsafat bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk istilah. Padahal, asal lo tahu, bahkan tokoh filsafat zaman dulu pun kayak Socrates, itu nggak nulis buku berat. Dia nanya-nanya di pasar, literally ngobrol sama orang sambil nyari jawaban bareng. Gue ngerti kenapa filsafat kelihatannya ribet. Karena pas lo search di Google, yang keluar tuh nama-nama asing kayak Immanuel Kant, Heidegger, atau Derrida. Terus lo baca satu paragraf tulisannya Kant, dan lo langsung kayak, gue lebih ngerti soal plot Attack on Titan deh daripada ini. Dan lo gak salah, banyak dari mereka nulis buat konteks zamannya, dan bahasanya ya bahasanya mereka. Makanya kita butuh translator kehidupan. Butuh orang yang bisa ngasih jembatan dari ide-ide besar ke hal-hal yang kita alami sehari-hari. Filsafat itu bukan cuma tentang teori, tapi tentang gimana cara lo melihat dunia. Lo pernah dengar orang bilang, kebahagiaan itu sederhana. Itu udah filsafat, karena dia mendefinisikan bahagia. Lo pernah debat sama temen soal mana yang lebih penting, niat baik atau hasil akhir? Itu diskusi etika. Lo pernah mikir, kita ini hidup beneran atau semua ini simulasi kayak di The Matrix? Itu filsafat realitas. Itu udah kayak Descartes dan Plato ngobrol di otak lo. Filsafat tuh kayak background musik dalam hidup kita nggak kelihatan, tapi selalu ada. Pertanyaannya, mau kita dengerin atau enggak? Coba resapi ini. Socrates bilang, hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Berarti selama lo nanya, seberapa kecil pun pertanyaannya, lo lagi menjalani hidup yang layak. Dan Bertrand Russell bilang, filsafat mungkin tidak memberi jawaban pasti, tapi membuka pikiran kita terhadap banyak kemungkinan. Kayak lo nyari jalan baru pulang ke rumah, bukan karena jalur lama salah, tapi karena lo pengen tahu, ada alternatif nggak sih yang bisa bikin gue sampai lebih cepat atau lebih bahagia. Jadi, filsafat itu bukan soal kelihatan pinter, bukan soal ngerti semua nama tokoh Yunani, tapi soal berani mikir jujur dan dalam tentang hidup.
soal nggak puas cuma dikasih jawaban template. Dan mulai dari sekarang, gue ngajak lo buat nyoba mikir bareng. Nggak usah takut ribet. Kita akan bahas semuanya pelan-pelan, santai, dan deket sama hidup lo. Kalau lo ada pertanyaan soal hidup yang bikin lo mikir keras, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas bareng minggu depan. Dan jangan lupa mikir yuk.